Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Nikmat Islam, nikmat sunnah. Dua nikmat besar. Hendaklah kita semua bergembira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan sebab keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka semuanya bergembira. Keutamaan dan rahmat Allah yang dimaksud di ayat ini jamaah sekalian, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatahu hiyal Islam was sunnah. Telah berjalan, telah masyhur di penafsiran para ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan keutamaan dan rahmat Allah itu adalah Islam dan sunnah. Islam dan sunnah, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, huwa khairum mimma yajma'un. Dua nikmat ini, Islam dan sunnah, lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan. Iya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau katakan, min mata'id dunya waladatiha, Islam dan sunnah yang merupakan keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik, lebih utama daripada perhiasan dunia, waladatiha, dan semua kelezatannya. Iya. Tapi jangan salah paham jamaah sekalian. Bukan berarti kita dilarang untuk menikmati dunia, atau bukan berarti Allah mengharamkan dunia untuk kita. Iya. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, carilah kehidupan akhirat yang Allah, atau melalui nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apa nikmat akhirat jamaah sekalian? Yang paling nikmat, yang paling puncak. Maksud ayat ini, cari surga Allah melalui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harta, kesehatan, kesempatan, kekuatan. Cari surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, maksudnya bagianmu di dunia ginan wa kifayah, yaitu kekayaan dan kecukupan. Jadi Islam dan sunnah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia, berupa kecukupan, kekayaan. Sebab itu juga dibutuhkan oleh seorang muslim untuk membantu dia di dalam ibadah, untuk membantu ta'awun dalam penyebaran ilmu, dalam penyebaran dakwah. Butuh kecukupan, butuh kekayaan. Iya. Jadi dunia itu nanti bernilai ibadah
nanti bermanfaat kalau maksudnya tujuan akhirnya kehidupan akhirat. Iya. Makanya Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan mencari makan, mencari tempat tinggal, kehidupan, kekayaan bahkan, kecukupan. Iya. Tetapi ingat, nikmat Islam dan sunnah yang ada pada saat ini, yang kita miliki, itu lebih baik daripada semua dunia. Semua perhiasan dan kelezatan dunia. Iya. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat sunnah. Iya. Dan semoga kita belajar duduk-duduknya kita ini termasuk satu bentuk kesyukuran, termasuk satu bentuk berterima kasih kita karena Allah telah memberikan nikmat tersebut. Iya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, memasuki babu yabarru walidayhi ma lam yakun maksiyah. Wajib berbakti kepada kedua orang tua selama tidak mengandung maksiat. Iya. Selama perbuatan bakti atau perintah orang tua itu tidak mengarah kepada dosa, wajib kita berbuat baik kepadanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadits an Abi Darda qala, dari sahabat yang mulia Abu Darda. Beliau mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku 9 wasiat. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw hurriktah. Ini wasiat yang pertama, wasiat terbesar. Jangan pernah mempersekutukan Allah syai'an, sedikit pun juga, dengan apapun juga. Wa in quti'ta aw hurriktah, walaupun kamu harus mati dalam keadaan dipotong-potong atau dibakar. Iya. Jamaah sekalian, ini terkait akidah. Iya. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan firman Allah? Wa man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah sebelumnya beriman, dan yang dimaafkan itu kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap di dalam keimanan. Iya. Ayat ini para ulama menjelaskan bahwa orang yang dipaksa untuk berucap ucapan kekufuran seperti mencela Rasulullah atau mencela Allah atau mencela agama, ini semua pembatal keislaman, sepakat para ulama. Menghina, mencela, istihza, mengolok-olok, menjadikan bahan candaan, stand up komedi yang terkait dengan agama, yang terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulullah, itu semua pembatal keislaman. Tidak ada silang pendapat di tengah ulama. Iya. Kecuali yang dipaksa, asalkan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Sementara Nabi di sini mengatakan, berwasiat kepada Abu Darda untuk menyampaikan kepada umat, la tusyrik billah wa in quti'ta aw hurrikta. Jangan sekali-sekali berbuat syirik, kufur kepada Allah, walaupun kamu harus dibunuh dalam keadaan dicincang-cincang, dipotong-potong atau dibakar. Iya. Bagaimana cara mengkompromikan dengan ayat yang kita baca tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan beberapa rincian terkait hal ini. Iya. Jika ada orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ucapan yang bisa membatalkan Islamnya,
atau dipaksa untuk berbuat syirik. Iya. Bagaimana sikap orang tersebut? Dia dipaksa ini. Kalau tidak dia ikuti, tidak dia turuti, dia akan dibunuh. Misalnya. Atau minimal anggota tubuhnya menjadi cacat. Apa yang harus dia lakukan? Iya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, merinci. Iya. Kalau dia takut dibunuh misalnya, kemudian dia menuruti permintaan orang yang mengancam, berbuat kesyirikan, dia terjatuh mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya juga ridho, maka orang tersebut murtad. Iya. Tetapi kalau dia mengikuti ucapan atau perintah orang yang mengancamnya, dia terpaksa melakukan kesyirikan, dia terpaksa mengucapkan kata-kata yang kufur, tetapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Apa yang dia ucapkan tidak dia yakini, dia tetap mentauhidkan Allah di dalam hatinya. Maka yang seperti ini dia tidak kafir. Karena Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak kafir kecuali yang dipaksa. Iya. Siapa yang dipaksa untuk berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, asalkan hatinya tenang di dalam keimanan, ini tidak kufur. Tetapi jamaah sekalian, seandainya ini, iya, seandainya dia tetap mau sabar, iya, ada orang yang mengancamnya, kalau kamu tidak sujud kepada berhala ini, kalau kamu tidak sujud kepada kuburan keramat ini, saya akan tembak kepalamu, saya akan bunuh kamu, misalkan, dan dia tetap memilih bersabar, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini juga boleh, hukumnya jaiz, boleh. Iya. Apalagi kalau dia pikir-pikir, iya, ini kurang bermanfaat lagi, iya, hidupnya kurang bermanfaat lagi, ini kesempatan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Misalkan dia pilih tetap mempertahankan keimanannya, dia pilih dibunuh, maka ini hukumnya boleh. Tetapi jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mempunyai rincian lagi. Yang mana yang lebih utama? Dia dibunuh, bersabar, atau dia memilih untuk mengucapkan kalimat kufur supaya selamat? Yang mana lebih utama? Kalau dia tetap mau pilih dibunuh, mempertahankan akidahnya, ini boleh. Tetapi yang mana yang lebih utama? Dia ikuti saja, mengucapkan kalimat kufur, asalkan hatinya tenang di atas keimanan, dia selamat. Atau dia tetap mempertahankan akidahnya walaupun dibunuh. Yang mana lebih utama? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dua keadaan. Iya. Kalau misalnya dia mengikuti ucapan perintah yang mengancam dia disuruh misalnya sujud kepada selain Allah, atau mengucapkan kalimat kufur, mencela Allah, mencela Rasulullah, atau mencela agama yang merupakan pembatal keislaman, dia terima itu, tetapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Kalau perbuatannya ini tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan bahaya untuk agama Islam dan kaum muslimin secara umum, maka itu yang lebih baik. Iya, itu yang lebih utama. Dia hidup lebih utama. Supaya apa jamaah sekalian? Supaya dia memiliki kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, asalkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Iya. Dia diancam, kalau kamu tidak mencela Nabi Muhammad, saya bunuh kamu. Iya, dia pun menerima. Terpaksa dia cela Rasulullah SAW, tetapi hatinya tetap tenang. Ini yang lebih utama. Kalau tidak menimbulkan mudarat pada agama Islam dan kaum muslimin secara umum. Supaya apa jamaah sekalian? Supaya dia bisa memperbaiki amalannya, menambah amal solehnya. Iya, ini kondisi yang pertama.
Ada kondisi yang kedua. Dia harus sabar walaupun dibunuh. Kapan itu jamaah sekalian? Kalau dia ikuti ancaman orang yang mengancamnya, dia mengucapkan kalimat kufur, atau dia sujud kepada selain Allah, dia lakukan itu menimbulkan mudarat untuk agama Islam dan kaum muslimin secara umum, maka wajib dia bersabar. Tidak mengapa, harus dia bersabar. Lebih baik dia dibunuh. Dan ini ada dalilnya. Di awal-awal Islam, ketika gangguan kaum musyrikin di Mekah semakin dahsyat, semakin kuat, maka sebagian sahabat datang kepada Nabi mengadu. Maka Nabi SAW mengatakan, belum seberapa yang menimpa kalian dibanding yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Untuk mempertahankan akidahnya, ada yang disisir dengan sisir besi sampai dagingnya keluar berpisah dengan tulangnya. Namun mereka tidak berpaling keluar, meninggalkan agamanya, akidahnya. Iya. Kenapa jamaah sekalian wajib bersabar? Karena seandainya sahabat mengikuti permintaan kaum musyrikin di Mekah, padahal jumlahnya masih sedikit ketika itu, bahaya bagi agama, bahaya bagi kaum muslimin. Orang-orang akan murtad semua. Iya, wajib dia bersabar. Sebagaimana Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, Al-Mubajjal, Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Iya, beliau tetap bersabar dengan siksaan yang menimpa beliau. Ketika itu dipaksa beliau untuk mengucapkan kalimat kufur, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Iya, itu sepakat para ulama jamaah sekalian. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk merupakan pembatal keislaman. Kenapa? Karena makhluk itu kurang, penuh dengan kekurangan yang namanya makhluk. Dan Al-Quran itu sempurna, tidak kurang. Al-Quran kalamullah, sifat Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dengan suara dan dengan huruf. Tidak ada yang menyelisihi ini kecuali Jahmiyah. Iya. Kemudian diikuti Mu'tazilah. Kemudian datang kelompok sempalan setelahnya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kelompok yang datang setelah Jahmiyah tidak ada yang selamat. Semua saling mewarisi kesesatan Jahmiyah kecuali satu, Salafiyah. Iya, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Imam Ahmad tetap memilih bersabar, tidak mengucapkan ucapan kufur Al-Quran adalah makhluk. Kenapa jamaah sekalian? Kapan Imam Ahmad mengikuti ancaman penguasa yang ada di zaman beliau ketika itu, menerima ucapan Al-Quran adalah makhluk walaupun hati beliau tidak meyakininya? Maka kaum muslimin semua akan menjadi Jahmiyah, akan merubah keyakinannya. Kalau di sini wajib bersabar. Wajib bersabar walaupun dibunuh. Kalau bisa menimbulkan mudarat untuk agama dan kaum muslimin. Iya. Ini keutamaan jihad. Dia tetap bertahan karena jihad, bukan karena menjaga jiwa. Iya. Beda tadi. Kasus yang pertama, tidak ada mudaratnya untuk agama. Tidak ada hubungannya, tidak berbahaya untuk kaum muslimin. Dia orang biasa saja. Tinggal mungkin di tengah kaum musyrikin dipaksa untuk berbuat kesyirikan. Kalau tidak, dia dibunuh. Atau minimal cacat dia, hilang anggota tubuhnya. Maka dia pun mengikuti permintaan kaum musyrikin, tetapi hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Ini yang lebih afdal, kalau tidak ada bahayanya. Iya. Jadi, kita lihat kondisinya. Apalagi kalau dia punya ilmu, dia punya harta yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, maka lebih afdal kalau dia hidup. Iya, lebih afdal kalau dia hidup. Banyak yang bisa mengambil manfaat darinya, dari sisi ilmu dan harta. Tapi kalau sudah tidak bermanfaat, Ustaz, iya, sudah tidak bermanfaat, ini kesempatan ini, mati syahid. Maka silahkan, iya, kalau ada yang berani.
Kalau sudah merasa ini saatnya husnul khotimah, maka tidak mengapa dia bersabar. Iya, tapi kalau dia masih punya manfaat, maka lebih baik dia hidup. Iya, yang penting tidak menimbulkan fitnah untuk agama dan kaum muslimin. Jadi ini rinciannya secara ringkas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lihat kondisi kita. Iya. Kondisi kita alhamdulillah aman. Menjalankan akidah bebas, menjalankan sunnah juga bebas. Ini nikmat besar, nikmat aman, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi sebaliknya, kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Iya, wajib jamaah sekalian kita syukuri nikmat akidah ini, nikmat sunnah ini. Kemudian wasiat Nabi yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubah muta'ammidan. Jangan sekali-sekali kamu meninggalkan salat wajib. Muta'ammidan, sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan salat wajib secara sengaja, maka dhimmah, tanggungan Allah untuknya lepas. Allah tidak lagi menjaganya. Allah tidak lagi melindunginya. Iya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula sebelumnya Al-Lajnah Daimah, mereka menguatkan pendapat orang yang meninggalkan salat karena malas itu membatalkan Islamnya. Iya. Bahkan Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, kumpulan ulama-ulama kibar di Saudi Arabia. Ada Syekh Ibn Baz di situ, ada Syekh Abdullah Al-Gudayyan, Abdul Razak Afifi, semua ulama-ulama kibar ditanya. Iya. Ada orang yang sakit. Waktu salat sudah mau keluar, tidak mampu dia berwudu, tidak ada orang yang membantu dia berwudu. Apa yang harus dia lakukan? Kata Al-Lajnah Daimah, dia salat sesuai atau tergantung kemampuannya. Dia salat dalam kondisi apapun. Kalau dia salat mampunya tanpa wudu, salat dalam keadaan tanpa wudu. Iya. Jangan pernah meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya hanya kepada Allah sekemampuan kalian. Jangan pernah meninggalkan salat. Walaupun harus salat dalam kondisi ada najis misalnya, tidak ada orang di sekitar kita yang membantu. Kita tidak sempat wudu, tidak mampu. Kita salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau kamu tidak mampu juga duduk, salat dalam keadaan berbaring. Iya, tidak mampu berbaring, salat berisyarat dengan kepala. Tidak mampu dengan kepala selama akal masih ada. Para ulama menjelaskan dengan isyarat mata. Selama akal masih ada, beban salat masih terus ada di pundak hamba tersebut. Iya, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah. Tanggungan Allah, penjagaan Allah, perlindungan Allah kepadanya lepas. Tidak lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan kamu meminum al-khamar. Khamar itu jamaah sekalian semua yang menutupi akal. Iya. Narkoba termasuk khamar. Iya. Jadi khamar itu bukan hanya ballo. Iya. Semua yang menutupi akal, semua yang memabukkan namanya khamar. Sedikitnya atau banyaknya memabukkan semuanya haram. Kenapa kata Nabi? Fa innaha miftahu kulli syarrin. Khamar itu kunci semua kejelekan. Orang bisa syirik, bisa melakukan bid'ah,
bisa melakukan kezaliman, maksiat, perzinahan karena mabuk khamar. Itu kunci semua keburukan. Ini wasiat yang ketiga. Kemudian wasiat yang keempat, wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Taati ibu bapakmu. Berbakti kepada keduanya. Walaupun keduanya memerintah kamu untuk meninggalkan duniamu. Maksudnya, walaupun orang tuamu itu meminta kamu meninggalkan hartamu. Iya. Ini menunjukkan bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak main-main ya mas sekalian. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu itu dan hartamu punyanya bapakmu. Li abika, milik bapakmu kamu. Jangan pelit. Nabi pernah mengingatkan kepada seorang begitu. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Kalau bapakmu butuh, orang tuamu butuh, maka dia boleh mengambilnya walaupun tanpa seizinmu. Kalau mereka butuh. Iya, karena kita dan harta kita milik orang tua kita. Orang tua kita, ayah kita, sebabnya kita ada. Ibu kita, beliaulah yang merawat kita. Iya. Makanya di dalam Islam tidak ada hari ibu. Iya. Yang lebih parah, hanya hari ibu yang ada setahun sekali. Hari bapak tidak ada. Kasihan bapak. Iya. Capek-capek kerja cari nafkah, harinya tidak ada, tidak diperingati. Iya. Pernah salah seorang sahabat bertanya, man ahaqqun nas bisuhbati ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling berhak untuk saya berbuat baik dan menyambung silaturahim kepadanya? Ummuka, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu, ummuka. Tsumma abuka, kemudian bapakmu. Yang keempat baru bapak. Iya. Bertentangan dengan hadis. Setiap saat kita harus berbuat baik kepada ibu. Kok ada orang yang cuma setahun sekali? Iya. Maaf mah. Iya. Sudah menangis lagi. Jauh-jauh dari kampung minta maaf untuk memperingati hari ibu. Besok-besok ibunya lagi kembali yang cuci piring. Iya. Ini kesedihan palsu. Jadi Islam mengajarkan kita berbakti setiap saat. 3 kali hak ibu, 1 kali hak bapak. Ini wasiat yang keempat. Kemudian wasiat yang berikutnya, Nabi mengatakan fakhruj lahuma. Keluar untuk keduanya. Maksudnya taati kedua orang tuamu. Kemudian wala tunazi'anna wulatal amr. Jangan engkau memberontak. Jangan engkau melawan pemimpin penguasa. Iya. Jangan jamaah sekalian. Mentaati pemerintah itu termasuk usul ahlus sunnah. Termasuk pokok ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi ini, dia keluar dari ahlus sunnah, menjadi mubtadi. Iya. Karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah, beliau mengatakan idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu lihat ada orang yang mendoakan jelek, mendoakan buruk kepada penguasa, kepada pemimpin, fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah, itu ciri pengikut hawa nafsu. Iya. Jamaah sekalian, pengikut hawa nafsu sahibu hawa, nama lain dari ahlul bid'ah. Iya. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau kamu lihat ada orang yang mendoakan pemerintah kebaikan, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Itu ciri membedakan ahlu sunnah dengan mubtadi. Sikap mereka kepada pemerintah. Iya. Karena itu Imam At-Tahawi rahimahullah menukil kesepakatan
dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Iya. Dan ini sifat semua ahlu sunnah, sifat salafiyin. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Mereka bukan orang yang ekstrim. Perhatikan ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. La naral khurujah ala a'immatina wa wulati umurina. Kami tidak pernah berpendapat bolehnya keluar membantah, memberontak kepada imam-imam kami dan kepada pemerintah. Wa injaru, sekalipun pemerintah itu zalim, selama dia masih muslim, tidak pernah kami berpendapat seperti itu. Boleh memberontak, tidak pernah, kata Imam At-Tahawi. Kemudian kata beliau, wala nad'u alaihim wala nanza yadan min ta'atihim. Ini akidah ahli sunnah, sepakat para ulama dari semua madhab. Dan kami, kata Imam At-Tahawi, tidak pernah mendoakan buruk kepada pemerintah. Tidak pernah kami mencabut tangan ketaatan dari mentaati mereka. Iya. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru maksiatan. Dan kami memandang, perhatikan, kami memandang ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada pemimpin adalah ibadah yang wajib, ibadah kepada Allah selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Wa nad'u lahum bis-shalah wal mu'afat. Dan kami senantiasa mendoakan pemimpin kami keselamatan dan kesehatan, kebaikan, kesejahteraan kepada mereka. Ini akidah Ahlus Sunnah. Iya, tidak ada yang menyelisihinya kecuali mubtadi', pengikut hawa nafsu, sahibu hawa. Iya, karena itu Nabi pernah mengabarkan, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Nanti sepeninggalku akan datang para pemimpin yang hanya mementingkan urusan-urusan mereka dan beberapa perkara yang kalian mengingkarinya. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika kami mendapatkan masa itu? Iya. Perhatikan kata Nabi. Apa kata Nabi? Apakah boleh mengatakan turun, tahan truk, tahan kontainer, kita naik di atas orasi? Atau Nabi mengatakan, iya, lengserkan? Tidak, jamaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kelembutan hati beliau karena menjaga nikmat aman, menjaga nikmat persatuan, menjaga darah kaum muslimin, menjaga huru-hara yang bisa terjadi kalau sampai ada yang melawan pemerintah, kalau ada sampai yang memberontak kepada pemerintah. Beliau menjaga. Perhatikan nasihat beliau. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Wajib kalian menunaikan hak mereka. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan kamu minta hakmu kepada Allah. Iya. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Apa maksud minta hakmu kepada Allah? Is'alullah ayyahdiyahum hatta yu'addukumul haqqal ladzi 'alaihim lakum. Berdoa, doakan pemimpinmu supaya Allah memberikan mereka hidayah sehingga mereka bisa memberikan hak kamu. Itu makna doakan pemerintah kebaikan. Iya. Dan kita sudah mengalami, jamaah sekalian, hal pahit. Iya. Ketika ada masa pemerintahan di negeri kita ini yang coba untuk dilengserkan, coba untuk digoyang. Bagaimana hasil akibat? Tidak ada akibatnya kecuali keburukan. Iya. Lebih jelek, lebih buruk. Iya. Pantas biasa kalau ada stiker. Iya. Enak zamanku toh. Iya. Itu pelajaran sebenarnya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada satupun pemberontakan yang berakhir dengan manfaat. Semua, kata beliau, beliau telah teliti semua yang terjadi di tengah kaum muslimin yang melawan pemerintahnya, tidak ada yang berakhir kebaikan. Pasti kekacauan dan huru-hara yang lebih besar.
Iya. Makanya Nabi berwasiat betul, wala tunazi'anna wulatal amr. Jangan kamu melawan pemerintahmu. Iya. Karena itu jamaah sekalian, perhatikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amr di antara kalian. Siapa ulil amr jamaah sekalian? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan ulil amr yang dimaksud di sini adalah al-umara wal hukam wal muftin. Pemerintah, hakim-hakim, dan orang-orang yang berhak memberi fatwa. Ini umara. Harus kita taat. Kenapa kata beliau? Li'annahu la yastaqimu linnas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyadi lahum. Karena tidak akan beres, tidak akan lurus, tidak akan tegak urusannya manusia, apakah urusan agamanya atau urusan dunianya, kecuali mentaati pemerintahnya. Iya. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita sepakat taat kepada pemerintah selama dalam kebaikan, tidak ada lagi ribut-ribut tentang Ramadan. Tidak ada lagi duluan yang lebaran. Tidak ada lagi yang lebih dulu berkurban. Iya. Kalau kita mau taat kepada pemerintah, dan memang itu hak pemerintah. Iya. Perhatikan Nabi SAW mengatakan, as-saum yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun. Hari berpuasa itu adalah hari kalian semua berpuasa bersama pemerintah dan kaum muslimin. Hari beridul fitri, hari berhari raya adalah hari kalian semua idul fitri. Demikian pula hari idul adha adalah hari semua kalian beridul adha. Iya. Kalau kita sepakat bahwa urusan keluar masuknya bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha kita serahkan kepada pemerintah, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berdebat, tidak ada yang saling menjatuhkan. Makanya kata Imam As-Sindi rahimahullah, ketika beliau mengomentari hadits ini, dalam hasyiah beliau katakan, ad-dhahir anna ma'nahu anna hadhil umur laisa lil ahad fiha dakhlun. Hadits itu tadi secara zahir memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada hak bagi orang per orang untuk ikut campur mengurusi keluar masuknya bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan hadits ini, walaysa lahum at-tafarrud fiha, tidak boleh ada kelompok, tidak boleh ada organisasi yang ikut campur dalam penentuan keluar masuknya bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan hadits ini. Iya. Balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Bahkan yang benar kata As-Sindi rahimahullah, perkaranya, urusannya keluar masuknya bulan itu dikembalikan kepada imam, kepada jamaah kaum muslimin. Wa yajibu ittiba'uhum, dan wajib semua orang, kelompok, organisasi untuk mengikuti pemerintah dan jamaah kaum muslimin. Ini sepakat para ulama. Jadi kalau kita jamaah sekalian menyerahkan urusan-urusan besar kepada pemerintah, tidak akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin. Kemudian wa in ra'aita annaka antah, jangan kamu melawan pemerintah walaupun kamu yakin dirimu lebih benar. Wala tafrir minaz zaf, jangan kamu lari dari peperangan. Wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka, jangan kamu lari dari medan pertempuran. Ini wasiat yang berikutnya untuk Abu Darda supaya disampaikan kepada umat. Jangan ada yang lari dari medan pertempuran, jihad, walaupun kamu harus berakhir dengan mati syahid. Walaupun sahabatmu sudah lari. Karena kondisi ini
wajib seseorang berjihad. Asalnya hukum jihad zaman sekarang fardu kifayah. Kalau sudah ada kaum muslimin yang menegakkan berjihad, maka yang lain ikut atau yang lain tidak ikut berdosa, gugur kewajibannya. Tetapi kalau sudah di medan pertempuran, sudah menghadapi musuh, tidak boleh lari. Itu termasuk dosa besar yang termasuk al-mubiqat, bisa membinasakan pelakunya. Kemudian wasiat berikutnya, wa anfiq min taulika ala ahlika, berinfaklah kepada keluargamu dari kelebihanmu, wala tarfa asauka an ahlika, jangan kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya jangan takut untuk memberi pendidikan pukulan kalau memang harus dipukul. Perhatikan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak-anakmu salat kalau usianya sudah 7 tahun. Iya, perhatikan jemaah sekalian. Perintahkan anak-anakmu salat, kata Nabi, kalau usianya sudah 7 tahun. Iya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ishrin atau ashrin. Dan pukul kalau dia tidak mau salat di usia 10 tahun. Tapi pukulan di sini pukulan yang mendidik, bukan pukulan emosi. Bukan pukulan bapak yang pulang gagal bisnis, kebetulan anak tidak sholat, langsung hantam. Bukan pukulan itu jamaah sekalian, tapi pukulan yang dimaksud di sini pukulan yang memberi efek, yang mendidik. Kemudian yang terakhir wasiatnya, wa akhifhum fillahi azza wa jalla, ingatkan keluargamu untuk senantiasa taat kepada Allah azza wa jalla. Maksudnya sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adibuhum allimuhum, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Adab yang paling tinggi adab kepada Allah, dan ilmu yang paling tinggi ilmu tentang Allah. Jangan lagi ada yang bertanya, yang mana dulu Ustaz kita pelajari, adab atau ilmu? Adab dulu atau ilmu? Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum allimuhum, dua-dua, adab ilmu juga. Yang paling tinggi adab kepada Allah, yang paling tinggi ilmu tentang Allah. Percuma kita senyum-senyum baik kepada orang kalau kita kufur kepada Allah. Percuma kita sopan kepada makhluk. Kalau kita suka menghina agama Allah, suka menjadikan bahan candaan, percuma jamaah sekalian. Itu semua akan berakhir dengan debu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami datangkan amalan mereka, kebaikan mereka, orang-orang kafir ini, lalu kami jadikan amalan tersebut haba'an, seperti haba. Jamaah sekalian, tahu apa itu haba? Kalau di pagi hari buka jendela kita, kemudian ada sinar matahari yang masuk, ada debu-debu halus tipis, itu haba. Begitu pahalanya orang kafir, walaupun dia baik dan sering menyumbang di dunia, akan Allah jadikan haba'an mansura, debu-debu kecil yang berterbangan, hancur, tidak ada maknanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang paling utama adab kepada Allah, ilmu yang paling utama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala secara ringkas. Wallahu taala alam, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Dulu aku sholat berdiri. Dulu aku sholat berdiri. Ya memang sholat harus berdiri. Itu syarat sholat. Atau itu rukun sholat, berdiri. Siapa yang sholat mampu berdiri tapi dia duduk, maka batal sholatnya, walaupun dia ikhlas. Kecuali kalau sholat sunnah, tidak apa-apa dia duduk, tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Umur 18 tahun sampai umur 40 tahun, tapi setelah umur 41 tahun kepalaku sering sakit. Jadi saat ini saya sholat duduk di kursi
Apakah salatku diterima? Iya. Baik. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Ketika ada sahabat yang sakit wasir itu, iya. Kata Nabi, sholli qa'iman. Salat kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau kamu tidak mampu, maka berdiri. Maka berbaring. Iya. Nabi SAW pernah melihat sahabat sholat duduk, kemudian tidak mampu sujud, dia ambil bantal untuk bersujud, maka Nabi lemparkan bantalnya itu. Iya. Itu gulu, berlebihan. Iya, terlalu memaksakan diri. Kalau tidak mampu sujud, berisyarat saja. Iya. Yang penting jangan pernah meninggalkan sholat. Nabi SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah salat. Salat jamaah sekalian. Iya. Itu amalan yang pertama kali dihisab, diperiksa. Fa idza salahat salaha sairu amalihi. Kalau salatnya beres, lolos dia setelah diperiksa salatnya, maka semua amalannya ikut beres. Semua amalannya ikut diterima. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Tapi waliyadzubillah, kalau salatnya rusak, bolong-bolong, kadang dia salat kadang tidak, atau kadang Jumat saja dia salat, atau kadang Idul Fitri saja, Idul Adha saja dia salat, waliyadzubillah, salahat atau fasadat sairu amalihi, semua amalannya juga pasti rusak. Para ulama menjelaskan, salat itu seperti hati yang ada di tengah tubuh manusia, itu salat. Kalau hati orang baik, pasti amalan dan ucapannya ikut baik. Demikian pula salat. Kalau salatnya beres, baik, diterima, terpenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan hidayah, bimbingan kepadanya untuk melakukan amal-amal soleh yang lain, sehingga amal solehnya yang lain ikut baik. Iya. Jadi kalau dia tidak mampu salat berdiri, dia salat dalam keadaan duduk. Insyaallah ta'ala Allah menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan sebatas kemampuannya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya memerintah kepadamu satu perintah, datangkan, laksanakan semampumu. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Kalau saya larang kamu terhadap sesuatu, berhenti kamu. Berhenti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak mengapa dia sholat dalam keadaan duduk kalau memang dia tidak mampu berdiri. Kapan dia mampu, maka dia harus kembali wajib sholat dalam keadaan berdiri. Iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Iya. Kita cukupkan dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.